Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Segala puji milik Allah, puja dan puji yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, hanya Allah yang patut kita sanjung dan agungkan. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan atau tanpa putus-putusnya Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Semoga seluruh amaliyah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah hasanah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian, umat yang tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Judul yang akan saya sampaikan, tausiah singkat ini, The Spirit of Ramadan. Menjaga semangat Ramadan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum membahas menjaga semangat Ramadan, saya mau tanya kepada semuanya. Setelah kita ditarbiyah, digembleng hampir 2 minggu, di Ramadan sekarang ini atau Ramadan yang sudah lalu, sebenarnya apa yang Bapak Ibu rasakan semangat dari hasil gemblengan Ramadan ini? Apa yang Ibu rasakan, semangat apa yang dapat diraih sama Ibu, sama Bapak selama menjalankan ibadah saum Ramadan ini? Dan ini harus terus lestari selama 11 bulan ke depan. Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga disiplin waktu. Disiplin waktu. Terasa enggak? Yang kita perhatikan di bulan Ramadan itu adalah waktu. Ya. Berapa menit lagi ya, gitu kan? Berapa menit lagi ya? Gitu. Sudah imsak apa belum? Ya. Udah adzan subuh apa belum? Diperhatikan sekali waktu itu. Nah, mengenai disiplin waktu ini, kita bisa melihat di Al-Quran, Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 9, 10 dan 11. Ketika waktu itu tidak diisi dengan sebaik-baiknya, ketika waktu itu disia-siakan, dan rekaman waktu itu dipertontonkan saat kita sakratul maut. Diperlihatkan saat kita sakratul maut, ditontonkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Aduyub Pakistan, Aduyub Pakistan, hal tafham? Mada aku? Afham? Khalil, pada Khalil, maaf. Ya disimpan nanti kasih tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkan hartamu dan Allah sebelum datang kematian kepadamu. Kalau itu terjadi, tapi masih saja hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa yang terjadi ketika roh sudah tersendat di tenggorokan ini? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat hamba sebelum rohnya tersendat di tenggorokan ini. Maka dia melihat rekaman amaliyahnya itu. Bahwa yang menjerat dia masuk ke dalam neraka itu adalah karena begitu dia melupakan Allah. Begitu dia tertipu dengan kehidupan duniawi, kelezatan duniawi. Apa kata dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh ya Allah, tolong pundurkan waktu barang sejenak saja ya Allah. Jangan sekarang ya Allah. Fa asaddaqa, aku akan jadi orang yang sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Tapi apa yang terjadi? Jawaban Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sedetik pun tidak akan pernah dimajukan, dimundurkan. Saatnya sudah tiba, waktunya sudah tiba. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyerahi janji. Hari ini kembali kepada Allah. Hari ini kembali kepada Allah. Tidak ada tawar-menawar lagi. Janji Allah sudah sampai, ajal sudah tiba, taubat sudah tidak diterima lagi, penyesalan yang tiada akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai jadi seperti itu. Masa muslimin, infak itu salah satu ibadah. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berinfak di Ramadan itu seperti hembusan angin, saking murahnya itu Rasulullah. Saking nikmatnya berinfak itu. Maka mari di Ramadan ini kita isi hidup dengan kemaslahatan dan kebaikan. Sebisa mungkin jangan pernah ada waktu yang kita sia-siakan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya kan? Sampai dalam surat Al-Munafikun, surat ke-23 ayat 3, Allah berfirman, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang meninggalkan, orang-orang yang akan beruntung itu, orang-orang yang akan beruntung itu dan mendapat warisan surga Firdaus itu adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Main gadget begitu habis waktu, kemudian nonton drama Korea, ya, waduh, sampai berjam-jam, sementara Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan. Sampai sekarang kita sudah dapat berapa juz nih di bulan Ramadan ini. Ya, setiap waktu habis sholat apa bagaimana? Silakan. Jangan sampai meninggalkan hal-hal yang jangan sampai meninggalkan hal-hal yang membawa manfaat bagi kita semua. Disiplin waktu yang kedua. Kemudian selanjutnya, spirit Ramadan yang kedua adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Begitu Bapak Ibu melihat waktu subuh,
kita kendalikan diri bahwa meskipun halal, kalau kata Allah stop, sudah berhenti. Berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa. Meskipun itu diperbolehkan sama istri, di siang hari diharamkan. Stop. Ya kan? Kalau malam hari ukhillat la tasyamir rafastu ila nisaikum. Malam hari silahkan, tapi di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, stop, ya. Pengendalian diri, ya kan? Menghadapi hal-hal yang sekiranya mengundang waktu sebelum Ramadan itu, kita sering sekali mudah marah, mudah sekali tersinggung oleh kata-kata orang-orang terdekat di sekeliling kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Maka di Ramadan harus sanggup mengendalikan diri dengan penuh kesabaran. Ada dalil Al-Quran, surat An-Nazi'at, Quran surat ke-79 ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Maka surgalah tempat kembalinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi saum itu mengajari kita spirit pengendalian diri. Begitu kita bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu kita, ya kan? Dimanage dengan bagus, dengan baik, diarahkan dengan benar kepada hal-hal yang diridhai Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga, al-jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang ketiga, spirit Ramadan yang ketiga adalah harus sabar, ya. Hidup itu pasti diuji oleh Allah. Pasti akan diuji oleh Allah. Maka spirit Ramadan yang ketiga, kita harus sabar. Ibu-ibu dalam menghadapi bagaimana cucu kita, anak cucu kita, atau siapa sajalah, tetangga kita, harus sabar menerimanya. Kullu nafsin da'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ila turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan, dan kamu semua akan dikembalikan hanya kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai kita lahir sampai dengan wafat, ujian demi ujian akan terus kita rasakan, akan kita lewati. Maka spirit Ramadan itu kita tangkap bahwa hidup ini memang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Dan hidup itu pasti diuji dengan hal-hal yang menyenangkan maupun diuji dengan hal-hal yang menyakitkan. Ini adalah ujian hidup bagi kita semua. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang keempat, spirit Ramadan itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tidak meninggalkan syukur kepada Allah. Apa perbedaan dan persamaan Fir'aun dengan Nabi Sulaiman? Persamaannya sama-sama kaya raya. Sama-sama jadi seorang raja. Tetapi begitu Nabi Sulaiman, begitu Fir'aun mendapat kekayaannya sampai kepada puncaknya, maka dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Mengaku diri sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Ya, tertipu oleh duniawi, tertipu oleh hawa nafsu duniawi. Begitu juga dengan Qarun, begitu juga dengan Haman, ya kan? Semuanya tertipu. Dia katakan ana rabbukumul a'la. Bagaimana endingnya? Tidak ada syukur, takabur kepada Allah. Endingnya apa? Dipertontonkan sampai akhir zaman. Di Mesir, inilah orang yang paling hina di dunia. Dipertontonkan oleh Allah. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Begitu dia mendapat anugerah dari Allah, maka dia langsung sujud kepada Allah. Apa ungkapan sujud? Hada min fadli rabbi. Ini semua adalah keluar dari Tuhanku. Liyabluani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur. Apakah aku akan syukur atau aku akan ingkar? Faman syakara fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang syukur, sesungguhnya dia bersyukur
untuk kebahagiaan dirinya, bukan untuk kebahagiaan Allah. Tapi untuk kebahagiaan kita semua. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, Allah tidak butuh disyukuri. Allah tidak butuh disembah. Andaikan seluruh makhluk di dunia semuanya ingkar kepada Allah, Allah tidak rugi, sebab kata-kata rugi hanya untuk makhluk. Seandainya seluruh makhluk di dunia ini semuanya sujud tunduk kepada Allah, tidak ada kata untung bagi Allah, sebab rugi dan untung hanyalah cocok buat makhluk. Allah mau gampang, begitu ini durhaka, ciptakan lagi yang apa? Yang taat kepada Allah. Tapi semua syukur kita ini, khusus di Ramadan ini khususnya, semuanya adalah untuk kebahagiaan sendiri, kembali kepada diri sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar kepada Allah, kata Nabi Sulaiman, fa innallaha ghaniyyun karim. Allah itu maha kaya, lagi maha mulia. Kemudian dalam sujudnya itu, Rabbi auzi'ni an ashkura. Coba sama-sama. Rabbi, ayo. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ini ketika kita mendapat anugerah secara spontanitas sudah sujud kepada Allah. Jangan ditunda dulu. Jangan ditunda, langsung sujud kepada Allah. Ungkapan sujudnya seperti itu. Ya kalau tidak bisa mah bacaan yang panjang tadi itu Ustaz kepanjangan, ya baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi spirit Ramadan yang keempat adalah bersyukur. Jadi dalam hidup itu apanya? Syukuri apa yang sudah kita terima dari Allah SWT. Contoh, maaf ya Bu, ya Pak, maaf. Saya mau cerita waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak dipertontonkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang syukur atas nikmat Allah. Orang yang syukur atas nikmat Allah. Yaitu dia yang betul-betul menyadari bahwa semua yang ada pada kita tidak ada terlepas dari semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbunun biha katsir minan nas as-sihhatu wal farag. Dua hal yang sering dilupakan oleh manusia. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat diberi kesempatan umur panjang. Jangan sampai dilupakan itu. Sebab nanti kita semua belum tentu nanti Ramadan nanti itu kita masih ada di dunia ini. Maka jadikan Ramadan muwadda, Ramadan yang penuh dengan dikatakan Ramadan perpisahan gitu. Supaya semangat ibadah kita betul-betul semangat. Tapi jangan sekali-kali ada makalah Arab seperti ini, ya. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba Allah, jangan jadi menjadi hamba Ramadan. Kenapa? Sebab kalau jadi hamba Allah, Allah akan abadi adanya. Tapi kalau menjadi hamba Ramadan, maka kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua, memberkahi umur kita semua, dan menjadikan di Ramadan fase kedua ini sampai terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat lahir batin. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.